Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat ya di masa pandemi ini. Nah, untuk materi kali ini kita sudah menginjak tema 2, subtema 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran 1, Bu Guru ingin kalian like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, anak-anakku, sekarang kita mulai ya masuk ke materi berikutnya, yaitu pembelajaran 1, mencari informasi penting dari teks. Nah, anak-anak pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata-kata informasi. Nah, informasi itu apa sih anak-anak? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Dari sebuah teks atau dari sebuah bacaan, kita bisa mengetahui informasi apa sajakah yang terdapat pada bacaan atau teks tersebut. Nah, setelah kita membaca informasinya dan mengetahuinya, kita bisa membuat sebuah peta pikiran atau yang biasa kita sebut dengan mind map. Nah, anak-anak tahu nggak peta pikiran itu apa? Ada yang tahu? Ya, peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Anak-anak, Bu Guru tekankan lagi ya bahwa informasi yang kita baca di sebuah teks atau sebuah bacaan itu bisa dibikin atau dibuat sebuah peta pikiran yang namanya mind map. Setelah kita mengetahui dan anak-anak paham apa arti dari informasi dan tadi peta pikiran, coba kalian perhatikan di sini Bu Guru tampilkan ada sebuah teks atau bacaan yang berjudul itu Dayu dan Ikan Hias. Bu Guru bacakan ya, dengarkan baik-baik dan perhatikan. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperlihatkan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, coba perhatikan anak-anak. Dari bacaan teks tersebut, kita bisa mengetahui informasi apa saja sih yang terdapat pada teks Dayu dan Ikan Hias. Setelah kalian mengetahui informasinya, kalian bisa membuat peta pikiran yang tadi disebut mind map. Nah, coba kalian perhatikan. Oke, anak-anakku, setelah kalian mendengarkan teks yang tadi Bu Guru bacakan, kita akan mencoba membuat sebuah peta pikiran dari teks tadi ya. Nah, peta pikiran ini kita coba dulu membuatnya. Langkah pertama, kita tulis judulnya dulu. Oke, kalau judulnya sudah ditulis, maka kita terapkan menggunakan kata tanya. Ya, peta pikiran itu biasanya menggunakan kata tanya dulu. Kalian pasti sudah paham dan sudah hafal apa itu kata tanya. Oke, untuk kali ini peta pikiran ini Bu Guru akan masukkan kata tanya yang pertama yaitu apa. Ya, apa ikan hias yang dipelihara? Nah, dari jawaban teks tadi, ikan hias yang dipelihara adalah ikan mas koki. Kemudian kata tanya yang kedua. Kata tanya yang kedua, Bu Guru masukkan itu siapa? Siapa yang memelihara ikan hias? Dari teks tadi yang memelihara ikan hias yaitu Dayu. Kemudian kata tanya berikutnya yaitu di mana? Di mana ikan hias itu dipelihara? Jawaban dari teks tadi itu ada di sebuah akuarium. Kemudian kata tanya berikutnya yaitu kapan? Kapan akuarium itu dibersihkan? Nah, jawaban dari teks tadi
Akuarium dibersihkan itu setiap 1 minggu sekali. Oke anak-anak, ini adalah contoh peta pikiran dari sebuah teks atau dari sebuah bacaan Dayu dan Ikan Hias. Nah, anak-anak sudah mulai paham bukan? Bagaimana cara membuat sebuah peta pikiran dari sebuah teks atau bacaan. Sekarang, yang Bu Guru ingin tanyakan, ikan mas atau ikan koki itu termasuk hewan bukan? Nah, hewan juga bernafas seperti manusia. Oke? Anak-anak, tadi kalian sudah mencoba membuat sebuah peta pikiran dari bacaan teks Dayu dan Ikan Hias. Nah, coba Bu Guru mau tanya, kalian pasti sudah sering melihat bahkan memperhatikan ikan yang sedang berenang bukan? Coba perhatikan mulutnya. Ikan saat berenang itu mulutnya membuka, menutup, membuka, menutup seperti menelan air. Ya apa tidak? Nah, sebenarnya ikan membuka, menutup mulutnya itu bukan menelan air, tetapi mereka sedang bernafas. Ikan bernafas dengan memasukkan air ke dalam insang agar oksigen di air itu bisa disaring dan diedarkan ke seluruh tubuh mereka. Nah, yang tadi Bu Guru jelaskan itu adalah salah satu sistem pernapasan hewan. Oke anak-anak, apa itu sistem pernapasan hewan? Bahwa hewan itu bernafas seperti manusia juga. Hewan juga memerlukan oksigen seperti kita. Nah, sistem pernapasan hewan itu disesuaikan dengan tempatnya dan juga jenisnya. Oke, sehingga sistem pernafasan pada hewan itu meliputi organ-organ pernafasan dan cara kerja organ-organ pernafasan tersebut. Anak-anak, kali ini kita akan membahas sistem pernafasan pada jenis-jenis hewan. Guru akan membahas semua jenis hewan, bahkan pengelompokan hewannya, serta sistem pernafasannya. Nah, anak-anak, kita sekarang akan membahas sistem pernafasan pada jenis hewan yang pertama, yaitu cacing tanah atau vermes. Kalian pasti sudah sering dan bahkan familiar dengan cacing tanah ya. Kalian sudah biasa main mungkin dengan cacing tanah buat mainan atau bahkan buat mancing. Nah, cacing tanah ini bernafas seperti kita loh anak-anak. Cacing tanah juga memerlukan oksigen seperti kita. Tetapi cacing tanah itu bernafas tidak sama dengan manusia. Kalau manusia kan menggunakan paru-paru. Kalau cacing tanah menggunakan apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul. Cacing tanah itu bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir ya anak-anak. Diingat-ingat bahwa cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Nah, beda dengan manusia. Bahwa kalau manusia itu kan bernafas menggunakan paru-paru. Kalau cacing tanah beda. Nah, pada cacing tanah itu kulitnya kan tipis ya anak-anak. Kulit yang tipis ini itu terdapat pembuluh darah. Nah, saat udara masuk melalui kulit, oksigen yang diikat oleh darah pada cacing tanah ini terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen yang ada pada darah tadi. Oke, anak-anak sudah mulai paham sampai sini? Kita lanjut. Bahwa oksigen yang diikat oleh hemoglobin tadi itu diedarkan ke seluruh tubuh cacing, sehingga zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air itu dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Nah, permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak, yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian ingat-ingat
ingat bahwa cacing tanah itu bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Oke, itu adalah untuk jenis cacing tanah. Sekarang kita akan melanjutkan ke jenis hewan berikutnya. Oke, anak-anak, kita akan membahas sistem pernafasan pada hewan yang selanjutnya, yaitu hewan serangga atau insekta. Coba perhatikan gambar hewan apa itu yang ada pada slide-nya Bu Guru. Iya, betul, hewan kupu-kupu. Bahwa kupu-kupu ini termasuk salah satu hewan serangga ya anak-anak. Serangga itu juga bernafas seperti hewan-hewan lainnya. Mereka juga memerlukan oksigen, sama seperti cacing dan sama seperti manusia juga. Serangga bernafas menggunakan trachea. Apa itu trachea anak-anak? Ada yang tahu? Iya, trachea adalah saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Nah, cara bernafas serangga adalah oksigen yang masuk melalui lubang stigma lalu diedarkan melalui trachea ke seluruh tubuh. Trachea ini mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Jadi intinya sama seperti cacing tanah, bahwa serangga itu bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Cuma bedanya kalau cacing tanah bernafasnya menggunakan kulitnya atau permukaan kulitnya yang basah dan berlendir, sedangkan serangga itu bernafas menggunakan trachea ya anak-anak. Jadi cacing tanah dan serangga itu sama-sama bernafas, cuman alatnya yang berbeda. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan ke sistem pernafasan ikan atau Pisces. Bahwa ikan ini begitu banyak bentuknya, jenisnya, dan manfaatnya bagi kita. Anak-anak pasti sudah tahu, bahkan sering melihat ikan. Karena ikan ini biasanya kita konsumsi kan sebagai lauk kita ya anak-anak. Memang karena ikan ini banyak mengandung protein yang sangat baik bagi tubuh kita, termasuk tubuh anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Nah, anak-anak yang seperti tadi Bu Guru sudah jelaskan di awal, bahwa ikan itu bernafas juga seperti kita, walaupun mereka hidup di air, mereka bernafas. Nah, yang seperti tadi Bu Guru sudah jelaskan, mereka membuka mulutnya itu bukan menelan air atau meminum air, tetapi mereka sedang bernafas. Ya, sekarang Bu Guru tanya, nah alat pernafasannya pada ikan itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, bahwa ikan itu bernafas menggunakan insang. Nah, insang itu berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang itu terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi ikan. Coba kalian perhatikan kalau kalian sedang makan, kemudian lauknya ikan. Coba perhatikan kepala ikannya. Di samping kanan dan samping kirinya itu kalau dibuka itu terdapat lembaran-lembaran tipis yang berwarna merah muda. Itulah yang disebut insang. Nah, anak-anak, pada insang itu terdapat pembuluh darah yang dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Sama seperti hewan-hewan lainnya, bahwa ikan itu bernafas, itu membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sama. Selain itu, insang
sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada pada slide-nya Bu Guru itu. Kalian perhatikan gambar ini ya anak-anak. Ini adalah sistem pernafasan pada ikan. Nah, coba perhatikan anak-anak. Di sini ada gambar yang berwarna merah muda ini. Ya, ini merah muda ini. Ini yang merah muda. Yang merah muda ini itu disebut insang. Insang pada ikan ini, yang warna merah muda ini. Paham? Oke. Kemudian yang rahamnya ikan ini yang warna merah ini. Yang warna hitam, bukan merah, yang warna hitam. Ini rahang ikan. Nah, saat ikan bernafas, masuk airnya itu masuk ke mana ini? Ke rahang, kemudian disaring ke insang, dan di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini adalah gambar insang pada ikan. Dan anak, sudah paham sampai sini? Oke. Jadi, Bu Guru tekankan lagi bahwa ikan bernafas menggunakan insang. Ini insangnya. Ya, beda dengan tadi anak-anak. Oke, kita akan melanjutkan ke hewan berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke hewan berikutnya ya anak-anak, yaitu hewan amfibi. Apa itu amfibi? Amfibi adalah hewan yang hidup di air dan di darat. Nah, kalian coba perhatikan gambar hewan yang ada pada slide-nya Bu Guru. Itu adalah gambar hewan katak. Katak termasuk salah satu jenis hewan amfibi. Kenapa? Karena katak itu hidup di air dan di darat. Nah, coba perhatikan penjelasannya Bu Guru. Saat masih berupa kecebong atau berupa berudu, katak ini hidupnya kan di air ya anak-anak. Jadi, karena kecebong atau berudu ini hidup di air, maka bernafasnya menggunakan insang. Setelah berudu berubah menjadi katak dewasa, katak dewasa ini kan hidupnya di darat. Jadi, katak dewasa ini bernafas menggunakan paru-paru. Nah, anak-anak, hewan amfibi ini bernafasnya itu menggunakan insang dan paru-paru, terutama pada hewan katak. Sekarang kita sudah ke hewan reptilia yang akan kita bahas sistem pernafasannya ya. Oke, apa sih jenis hewan reptilia itu? Ada yang tahu jenisnya? Coba sebutkan salah satunya. Iya, betul. Salah satunya adalah ular. Selain ular juga ada katak, kadal, dan cecak ya anak-anak. Ada juga reptilia yang hidup di air. Contohnya penyu, kura-kura, buaya, dan biawak. Nah, hewan reptil ini yang bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil yang terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuknya. Paru-paru reptil itu sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan paru-parunya. Oke, anak-anak, bisa dipahami bahwa reptil itu bernafas menggunakan paru-paru. Oke, kita lanjut ke hewan berikutnya.
Oke, anak-anakku, kita menuju ke hewan berikutnya ya, yaitu burung atau aves. Tahukah kamu bahwa burung itu bernafas menggunakan paru-paru yang terletak di dalam rongga dada? Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara atau yang biasa disebut dengan kantong udara berfungsi menyimpan udara yang akan digunakan saat terbang. Nah, anak-anak, saat burung di darat atau saat burung tidak terbang, burung menghirup udara itu sebanyak-banyaknya. Karena saat nanti dia terbang, maka burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada pada kantong-kantong udara mereka atau pundi-pundi udara. Coba perhatikan ya, gambar sistem pernafasan pada burung. Nah, ini dia sistem pernafasan pada burung. Perhatikan, burung saat tidak terbang, mereka menghirup udara melalui lubang udara, kemudian masuk ke trachea, kemudian udara tersebut disimpan di pundi-pundi udara. Nah, ini dia pundi-pundi udaranya. Ini yang disebut pundi-pundi udara. Ada 4 ya. Setelah udara disimpan di pundi-pundi udara atau kantong udara, mereka atau udara ini masuk ke dalam paru-paru. Sehingga pada saat terbang, burung itu tidak menghirup udara lewat hidung, tetapi udara yang ada di kantong atau yang ada di pundi-pundi udara ini yang masuk ke paru-paru. Begitu anak-anak. Nah, jadi kalian sudah mulai paham ya bahwa burung atau aves itu bernafas menggunakan paru-paru dan dibantu oleh pundi-pundi udara. Nah, anak-anakku, sekarang kita ke hewan yang terakhir, yaitu mamalia. Sistem pernafasan hewan mamalia. Oke, anak-anak, hewan mamalia apa sih? Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Nah, sekarang kalian bisa sebutkan hewan apa saja sih yang menyusui anaknya? Banyak sekali ya di sekitar kita. Seperti apa saja? Kuda, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga loh hewan mamalia yang ada di laut. Contohnya, paus, duyung, dan lumba-lumba. Ya, kenapa sih paus bukan termasuk ikan? Bukan, karena paus adalah termasuk hewan laut, bukan ikan ya anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan, di situ ada gambar sistem pernafasan pada mamalia. Yang ditunjukkan ini adalah hewan kuda. Nah, pada alat pernafasan mamalia atau kuda itu terdiri atas hidung, kemudian pangkal tenggorok, kemudian batang tenggorok, kemudian paru. Nah, kalian bisa melihat dan bisa amati gambar alat pernafasan pada kuda tersebut ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita selesai ya, bahwa alat pernafasan pada binatang itu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya dan tempat hidupnya. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Guru ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Anak-anakku, kali ini kita akhiri saja ya untuk pembelajaran kali ini ya.